Minasan konnichiwa. O genki desu ka? Pada kali ini kita akan melanjutkan bab yang telah kalian pelajari dengan Wafa Sensei. Terakhir kalian mempelajari tentang Nangai ni arimasu ka? Kalian menanyakan di mana letak benda tersebut berada. Sekarang kita akan masuk ke bab Ikura desu ka? Yang artinya berapa harganya. Jadi di bab ini kalian akan menanyakan berapa harga benda atau barang tersebut. Karena kita di Indonesia, jadi kita menjawabnya menggunakan rupiah. Nah, di sini ada barang-barang atau benda yang akan sering kita gunakan untuk membuat pola kalimat. Lalu ada kata petunjuk yang akan kita gunakan juga untuk membuat pola kalimat. Ada kono, sono, dan ano. Perbedaannya apa nih Sensei? Jadi perbedaannya itu kono artinya adalah ini. Bendanya itu, letak bendanya dekat di antara yang menanya dan yang menjawab. Lalu sono artinya adalah itu, dekat. Jadi letak bendanya ini dekat dengan yang menanya dan yang menjawab. Lalu kalau ano artinya adalah itu, jauh. Jadi bendanya tersebut letaknya berada jauh di antara yang menanya dan yang menjawab. Nah, di sini ada keterangannya. Kalau minasang sudah paham kata petunjuk yang tadi, sekarang kita pindah ke cara penyebutan harga dalam bahasa Jepang. Minimal minasang sudah hafal dulu cara pengucapan angka 1 dan 10 dalam bahasa Jepang. Lalu kita pindah ke angka 100. Jadi 100 itu dalam bahasa Jepang adalah hyaku. Lalu bagaimana Sensei kalau mau menyebutkan 200 sampai 900? Gampang minasang. Jadi jika ingin menyebutkan 200 itu 2 ditambah 100. 2 dalam bahasa Jepang ni dan 100 dalam bahasa Jepang hyaku. Jadi jika digabungkan ni hyaku. Kita juga dengan 400. Yong hyaku. 500 go hyaku. 700 nana hyaku. 900 kyu hyaku. Dan ada yang spesial nih minasang. Jadi 300, 600, dan 800 itu pengucapannya berbeda, bukan hyaku. Jadi kalau 300 itu sambyaku, 600 ropyaku, dan 800 hapyaku. Selanjutnya 1000 sampai 9000. Jadi 1000 dalam bahasa Jepang itu adalah sen. Nah, cara penyebutan 2000 sampai 9000 sama seperti cara penyebutan 200 sampai 900. Jadi, jika ingin menyebutkan 2000, tinggal 2 ditambah 1000. 2 dalam bahasa Jepang ni dan 1000 dalam bahasa Jepang sen. Jadi, jika ditambahkan ni seng, itu artinya 2000. Selanjutnya juga sama, 4000 yong sen. 5.000 gosen, 6.000 rokusen, 7.000 nanaseng, dan 9.000 kyuseng. Nah, ada yang spesial juga minasang, 3.000 dan 8.000. 3.000 sangzeng, bukan sangseng, tapi sangzeng. Lalu 8.000 juga berbeda penyebutannya, yaitu haseng. Selanjutnya lagi, kita akan mempelajari cara pengucapan 10.000 sampai 90.000. Jadi, minasang, 10.000 dalam bahasa Jepang adalah ichimang. Cara penyebutan 20.000 sampai 90.000 sama dengan penyebutan 100 sampai 900 dan 1000 sampai 9.000. Jadi, jika ingin menyebutkan 20.000, tinggal ditambahkan saja 2 ditambah 10.000. 2 dalam bahasa Jepang adalah ni dan 10.000 dalam bahasa Jepang adalah mang. Jadi 20.000 adalah ni mang. Selanjutnya 30.000 sang mang, 40.000 yong mang, 50.000 go mang, 60.000
Rokumang 70.000, Nanamang 80.000, Hachimang dan 90.000 Kyumang. Selanjutnya lagi, 100.000 dalam bahasa Jepang adalah Jumang. 1 juta dalam bahasa Jepang adalah Hyakumang. Nah, minasang, kita di sini hanya mempelajari sampai kelipatan 10.000 sampai 90.000 saja. Lalu, kita juga hanya mempelajari angka yang bulat saja. Misalkan 100, 200, 1000, 2000, 10.000, dan 20.000. Jika kita ada pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari angka yang lebih rumit lagi. Misalkan 1.500, 2.500. Nah, jika minasang sudah paham cara penyebutan harga dalam bahasa Jepang, sekarang kita masuk ke pola kalimatnya. Jadi di sini ada kono, sono atau ano, ditambah kata benda yang ada di slide sebelumnya, ditambah partikel wa, ditambah kata benda yaitu harga yang sebelumnya kita pelajari, lalu ditambah rupiah dan des. Contoh kalimatnya, ano kutsuwa rokumang rupiah des. Sepatu itu harganya 60.000 rupiah. Lalu, contoh lainnya ada pertanyaan dan jawaban. Pertanyaannya adalah, sono kabang wa ikura desu ka? Tas itu berapa harganya? Jadi, jika ingin menanyakan harga dalam bahasa Jepang, digunakan ikura desu ka? Lalu jawabannya ada kono kabang wa gomang rupiah des. Tas ini harganya 50.000 rupiah. Nah, sekarang kita tambah lagi dengan kata sifat, yaitu warna. Di sini ada kata sifat warna yang harus minasang hafalkan juga. Kata sifat warna ini akan dimasukkan juga ke dalam pola kalimat. Nah, sekarang kita masuk ke pola kalimat yang menggunakan kata sifat warna. Nah, pola kalimatnya ini hampir sama dengan yang sebelumnya, tapi di sini ada ditambahkan kata sifat warna. Jadi, pola kalimatnya kono sono ano ditambah kata sifat warna, ditambah kata benda, ditambah partikel wa, ditambah kata benda yaitu harga, lalu ditambah rupiah dan des. Contoh kalimatnya sama seperti yang tadi, tapi di sini ada kata sifat warnanya. Jadi, sono akai zubon wa yongmang rupiah des. Celana merah itu harganya 40.000 rupiah. Jadi, kata sifat warnanya ini ditaruh di sebelum kata bendanya dan sesudah kata petunjuk kono, sono, dan ano. Nah, contoh lainnya ada pertanyaan dan jawaban juga. Pertanyaannya adalah, sono shiroi shatsu wa ikura desu ka? Kemeja putih itu berapa harganya? Lalu jawabannya, kono shiroi shatsu wa nanamang rupiah desu. Kemeja putih ini harganya 70.000 rupiah. Jadi, sama seperti yang tadi, kata sifat warnanya itu ditaruh setelah sono, kono, dan ano, dan sebelum kata benda. Nah, minasang, kokomade owarimashita. Selesai sampai di sini. Mata raishu. Minasang, arigatou gozaimasu.